Nah, orang-orang ini muncul di banyak kasus-kasus prosesi pemidanaan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai yang kritis terhadap negara, terhadap penguasa. Misalnya gue sebut aja lah, Ratna Sarumpait gitu. Sebenarnya ini starting point-nya itu dari zaman Ratna Sarumpait. Dituduh melakukan keonaran digital. Sampai Habib Rizik dong berarti. Oh iya, sampai ini sekarang Pak Denny Indrayana. Oh, masih ada calon korban, masih ada. Iya. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Jumpa lagi di channel ini, channel yang terus-menerus ingin menjaga kewarasan. Punggawa kewarasan hari ini datang dari seorang tamu, Sohib, yang sudah beberapa kali diundang tapi kesibukannya luar biasa. Karena lagi jadi terdakwa. Hari Azhar. Ini hari apa nih? Ini Selasa. Selasa. Ya? Selasa, aman. Selasa Kliwon. Kalau Senin nggak bisa. Nggak bisa, iya. Kita upacara persidangan. Upacaranya agak terus-menerus nih. Udah berapa lama ya sidangnya? Udah 2 bulan, Mas. 2 bulan nih. 2 bulan lebih. Udah 12 kali sidang kayaknya. 3 bulan. Iya. Saya paling tidak catat 3 kali peristiwa penting selama persidangan. Yang pertama, paling terakhir ini adalah memeriksa ahli yang tak ahli. Iya, dia ahli sebagai saksi. Ahli bersaksi, bukan saksi ahli. Yang saya dengar itu ya di media. Terus kedua, yang juga sangat menarik sekali adalah ketika ada seorang saksi, yang saksi pelapor juga, itu persidangan pengadilan diisolasi sehingga sekian puluh perkara itu harus tidak bisa bersidang, Di cancel. Terus yang ketiga itu adalah di perdebatan sidang pertama itu kan, ketika soal surat kuasa, soal pemeriksaannya harus satu orang harus di luar, ini kan digabung tuh. Iya. Nah, tapi itu kan potret saya itu. Betul. Yang Haris lihat, yang mana yang paling menarik dalam proses itu? Yang paling menyita pembakaran kalori waktu pemeriksaan saksi pelapor. Saksi pelapor. Saksi pelapor. Karena sidang artinya LBP. Luhut Binsar Panjaitan. Okay. Kan pelapornya dia. Nah, waktu sidang dia itu kalau saya kasih judulnya dulu nih ya. Ini tragedi diskriminatif peradilan. Sebenarnya buat publik, buat bangsa ini, untuk memeriksa saksi pelapor LBP, itu pengadilan sampai diisolasi, literally diisolasi, jadi benar-benar diisolasi. Prinsip dasar pengadilan diingkari dong, sidang dibuka dan terbuka untuk umum. Kan Mas BW yang dulu banyak bikin proposal komisi judisial. Mas BW ini dulu waktu komisi judisial mau disusun, dia banyak terlibat. Pengadilan itu kan barang publik. Kalau baca tulisannya bekas Wapres tuh, Pak Budiono dulu pernah bikin tulisan soal public goods. Institusi-institusi penegakan hukum itu menurut Pak Budiono itu public goods. Ini teori ekonominya. Jadi artinya ada tempat bagi orang untuk menguji atau mencari sesuatu. Dalam sisi hukum kan Mas, dari sisi peradilan itu tempat orang mengakses, menyampaikan sesuatu, mencari sesuatu. Nah, pada hari ketika saksi pelapor itu diperiksa, itu benar-benar orang nggak boleh masuk. Tapi lucunya Mas, ya kan, di saat kita di luar pagar dengan semeriwing panas itu, kita bisa melihat ada sejumlah orang yang nyaman warawiri di dalam. Jadi tidak bisa masuknya itu bukan di ruang pengadilan aja ya? Di luar di pagar. Halaman. Jadi massa itu menumpuk, pengunjung itu menumpuk di trotoar dan jalanan. Dan itu mengganggu tertib lalu lintas tuh. Mengganggu tertib lalu lintas. Ada sejumlah teman yang akhirnya batal datang. Mau lewat aja nggak bisa, gara-gara sengaja ditumpukan di luar tadi. Nah, itu sebabnya judulnya tadi apa? Diskriminasi? Diskriminasi peradilan. Diskriminasi peradilan. Depannya pakai skandal nggak? Skandal diskriminasi. Tragedi aja. Tragedi.
Nah, jadi tapi udah ada orang-orang di dalam. Oke. Oke, itu satu. Jadi artinya ada faktor pembeda yang kita nggak pernah clear hari ini. Siapa yang boleh ada di dalam, siapa yang tidak. Kita masuk ke dalam itu butuh energi, butuh argumentasi, dan butuh waktu. Nggak semudah itu. Buat kita yang sebagai bagian dari persidangan 202-203 itu. Teman-teman kuasa hukum dan juga banyak praktisi hukum yang lainnya mengidentifikasi di hari itu ada 67 sidang yang dibatalkan. 67 sidang yang ada di Jakarta Timur batal Pada hari itu batal gara-gara memeriksa saksi. Gara-gara pengadilan itu diisolasi. Belum lagi sejumlah orang yang punya kebutuhan administratif di pengadilan. Butuh cap, butuh surat keterangan. Oke. Nah, itu hal berikut. Hal yang lainnya lagi, lolos dari pagar itu bukan berarti kita nyaman. Begitu mau masuk ke ruangan, tim kuasa hukum saya itu sama Fathia ternyata disabotase lah bahasa saya. Jadi mereka itu sebagian nggak bisa masuk ke dalam ruang sidang. Padahal dia udah pakai toga. Itu kan haknya lawyer dong. Iya. Dan itu di hukum acara dijelaskan itu kan. Haknya terdakwa di hukum acara didampingi oleh kuasa hukum yang di persidangan-persidangan sebelumnya surat kuasanya udah dirapikan, kursinya udah disiapkan. Ternyata mau masuk itu ditutup pintunya. Dan yang berikutnya lagi dalam persidangan. Ini petugas pengadilan atau petugas di luar pengadilan? Ini petugas keamanan pengadilan, ada pihak kepolisian, ada banyak intel-intel, ada banyak TNI, anggota TNI, dan juga ada yang saya menyebutnya simpatisan atau simpatisan atau mungkin orang-orang yang kerja buat LBP. Ini kan yang pelapornya Menko Investasi. Kan dia tidak lapor sebagai warga. Iya. Tapi dapat proteksinya, bukan proteksi, dapat privilege. Dapat privilege, layanan layaknya non-warga. Layaknya benar-benar kelihatan betul kalau dia pejabat waktu itu. Nah, itu catatan mungkin yang keempat ya, di hari tersebut. Yang kelima, itu soal persidangannya sendiri. Akhirnya digabung. Jadi bantahan kita terhadap dakwaan disetujui sebenarnya oleh majelis hakim. Secara implisit dalam prakteknya justru bantahan kita itu yang dipraktekkan oleh peradilan atau pengadilan oleh majelis hakim. Dulu kita minta digabung, ditolak. Pas putusan selah itu argumentasi kita ditolak semua, termasuk salah satunya adalah soal penggabungan perkara. Tapi begitu pemeriksaan saksi digabung. Maksudnya apa tuh ya? Putusan selah ditolak, praktek pelaksanaannya digabung. Itu dia. Karena kan gini bos, ada azas di pengadilan, sederhana, cepat, biaya ringan. Sederhananya itu kan proses itu, cepat, biaya ringan. Kita udah ingetin dari awal. Dan saya ingat betul di awal itu, bahkan sebelum kita kasih eksepsi, ketua tim pengacara kita, Isnur ya, Muhammad Isnur, udah bilang sama hakim, kenapa dipisah, digabung aja. Karena nanti toh begitu pemeriksaan saksi, nanti bakal digabung juga. Isnur udah ngomong seperti itu. Dan itulah yang terbukti hari ini. Tapi di putusan selah, argumentasi kita dicuekin. Tapi yang paling menarik kan lo cipika-cipiki tuh, salaman. Ada yang bilang minta maaf segala tuh. Gimana cerita yang benernya tuh? Kalau sebenarnya kan ada di YouTube-nya Jakarta Nikus deh, bisa diikutin lagi. Kan kalau kita runutkan, hakim setelah pemeriksaan berakhir, sebelum ditutup, hakim bilang, saudara terdakwa, tapi kalau salaman bisa dong. Prinsip itu sih mas, buat saya oke. Karena sejak awal posisi saya, YouTube yang saya gunakan untuk mendiskusikan itu soal publik, bukan soal personal. Nggak ada isu personal gitu. Jadi disuruh salaman, suruh mungkin ini analoginya aja, main kritik-kritikan itu nggak ada masalah. Jadi waktu hakim bilang salaman nggak ada masalah. Gitu.
Jadi saya samperin si saksi pelapor. Karena dia lebih tua kan. Dia lebih tua, saya salaman sama dia, saya datengin dia, saya salaman. Tapi saya juga bilang bahwa Pak, kalau Bapak tersinggung, Bapak merasa dirugikan secara personal, saya minta maaf. Tapi yang saya dan Fathia lakukan dan juga teman-teman lakukan lewat risetnya itu untuk kepentingan publik. Dan kita kan Mas, misalnya saya dituduh melakukan penghinaan, pencemaran nama baik, kita nggak ada bicara soal fisiknya, kita nggak bicara soal dialeknya, kecenderungan perilaku personalnya, kita nggak ngomongin itu. Yang kita bicarakan kan soal posisi bisnis dan posisi jabatan publik, produknya masing-masing gitu. Jadi Tapi suaramu bergetar dan matamu agak berkaca-kaca tuh, saya yang salah lihat atau gimana tuh ya? Waktu itu? Iya. Waktu itu saya ngomong soal itu kayak colongan pledoi di awal lah ya. Kalau sidang kan pledoi di akhir. Jadi waktu itu saya bilang bahwa itu masalahnya, ini kan lokus risetnya kan di Papua. Ya Mas Bewe kan juga lama di Papua kan. Nah ini di Papua ini hotspot, saya mau pakai momentum waktu itu untuk menggambarkan bahwa kalau masalah yang bertumpuk-tumpuk soal hak asasi manusia hari ini itu contoh terbaiknya Papua. Minoritas, diskriminasi, kekerasan, ketidakadilan, perampasan ekonomi, sidang ditembakin dulu kan. Nah itu tumpukan masalah irisannya itu di Papua dan itu masih kejadian. Riset itu menggambarkan hal tersebut. Nah saya coba membangun kontekstualisasi lagi di persidangan itu. Ya mungkin alamiahnya sampai agak ke bawah sedikit emosional kayak gitu. Jadi lu melihat konteks ya bagaimana sebenarnya yang sedang diperjuangkan adalah gitu kan. Dan kebetulan tuh daerahnya kan Kabupaten Intan Jaya Mas. Itu daerah. Terus saya pernah ke situ. Hotspot area tuh dari puncak gunung, daerah. Saya gara-gara saya muter, saya ketinggalan pesawat waktu itu Mas. Pesawat aja tuh durasinya cuma bisa terbang 3-4 jam. Lewat dari jam setengah 2, jam 2. Itu cuaca tuh udah. Cuaca ya. Nah, saya ngeliat tuh masyarakat turun dari atau naik dari kampungnya ke mana tuh? Bandar. Ibu kota kabupatennya itu jalan kaki Mas. Iya, begitu dia datang, polisi sama tentara udah full di situ. Jadi, aduh kesian betul ya. Tiba-tiba dengan kondisi kayak gitu ada kebijakan-kebijakan soal tambang, energi kayak gini-gini. Apa yang menarik dalam kesaksian itu? Selama persidangan ini? Ya, yang kesaksian pelapor ini. Sebenarnya dia mengakui soal kepemilikan perusahaan. Dan itu poin pentingnya kan? Itu satu. Yang kedua soal sejumlah produk-produk perusahaannya, meskipun saksi pelapor tidak menggambarkan secara detail karena mengambil posisi bahwa dia tidak tahu karena sebagai pejabat publik, tapi dia menyebut sejumlah nama yang pengelola perusahaan yang kemudian kita dihadirkan di persidangan, kita periksa, kita dapat jadi lebih lengkap lagi. Jadi sebenarnya firm ya, betul bahwa dia pemilik perusahaan, penerima keuntungan dari perusahaan itu, dia pemiliknya 99%. Lalu ada kegiatan-kegiatan bisnis pratambang, yang itu jadi perdebatan dianggap sebagai bermain atau tidak bermain. Karena ada owners dalam tanda petik atau orang yang mengaku owners di situ. Betul. Kan diperiksa di pengadilan kan. Betul. Terus ada motif. Dia motif yang dikembangkan oleh jaksa bahwa saya ini melakukan yang dianggap tindak pidana itu karena motifnya saya minta saham. Ternyata si saksi pelapor sendiri bilang bahwa enggak, Haris itu datang sebagai kuasa hukumnya masyarakat adat. Dan ketika terakhir saya di hari itu saya juga kasih tahu ada orangnya saksi pelapor yang saya temui untuk presentasi legal opini saya waktu itu soal haknya masyarakat adat. Dia juga bantah soal itu. Jadi tuduhan kuasa hukumnya saksi pelapor
dibantah sendiri oleh saksi pelapor. Tuduhan kuasa hukumnya saksi pelapor terhadap saya yang dibilang saya minta saham dibantah sendiri di persidangan itu oleh saksi pelapor. Satu itu. Terus kedua, si jaksa penuntut umum dibantah sendiri oleh saksi pelapor. Yes. Itu beberapa hal yang sebetulnya positif dari si saksi pelapor. Jadi dari titik itu sebenarnya dakwaan itu kehilangan marwah legalitasnya dong. Konstruksi utuhnya runtuh. Lu compang-camping. Compang-camping. Ya, kita tahu lah kasus-kasus rekayasa ya, atau pemidanaan yang dipaksakan, hukum acaranya dipaksakan, alat buktinya, saksinya tidak lengkap, dan ya kecenderungannya seperti itu. Nah, terbukti di kasus ini, 202-203 itu, gue 202 berkasus. Iya, NRP-nya 202. Gue baru mau ketahui. NRP lo 202 sama 203 sih, Fathia 203. Nah, konstruksinya seperti itu. Nah, jadi sebenarnya banyak kesaksian yang kalau kotak itu, kalau meja ini nggak kotak kayak begini, Mas. Di tengah-tengahnya ada yang bolong, sikunya nggak ada, kayak gitu-gitu. Yang jelas marwahnya ini loh yang keangkat gitu, tuduhan bahwa lo sebenarnya itu itu kan mau nuduh lo melakukan blackmail, membuat itu untuk supaya dapat sesuatu kan gitu kan? Itu satu, dianggap gua mau melakukan blackmail. Yang kedua ini Mas, cari untung lewat YouTube. Gitu. Membuat keonaran dan mendapatkan keuntungan dari keonaran itu. Jadi sampai ditanya kenapa fotonya Luhut Binsar Panjaitan lagi senyum, ya kan? Terus keluar sidang, wartawan nanya kenapa fotonya itu, ya kan bagus, orang Indonesia suka senyum. Tapi di dalam seolah-olah ada rekayasa itu. Jadi dituduhnya mau cari untung dari YouTube, dan yang kedua dianggap meminta saham. Tapi nggak ada bukti juga keuntungan dari YouTube di saksi-saksi di luar dari saksi pelapor ya. Nah, itu sih kalau dari saksi pelapor. Ada satu lagi yang kurang. Apa lagi tuh? Bisik-bisik apa lo? Katanya bisik-bisik dengan pelapor. Enggak, itu aja pas ngobrol gitu aja. Cuman bilang secara personal kalau Bapak merasa terganggu, minta maaf. Tapi kalau misalnya, tapi yang saya lakukan ini kepentingan publik. Gua ngomong seperti itu, habis itu saya cabut, duduk lagi. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa lu marah-marah dengan ahli bersaksi? Saksi ahli. Ahli bersaksi. Jadi gini Mas, ini kasus ini, jadi waktu proses persidangan, gue cerita dikit ya Mas ya. Pas proses persidangan itu, pas proses penyidikan, ada banyak saksi. Termasuk penyidik itu cukup baik lah. Dia bilang, Bang, ada saksi-saksi nggak yang mau disampaikan? Diperiksa ya. Oh, dari ini saksi meringankan ya. Saksi meringankan. Kita sampaikan sejumlah nama. Dihadirkan itu semua saksi-saksi. Dipanggil beberapa. Datang. Nah, akan tetapi Mas, konstruksi dakwaan dan saksi-saksi yang diundang adalah saksi-saksi yang memberatkan. Saksi-saksi yang meringankan kita nggak dimasukin di dalam pas di penyidikan, argumentasinya nggak masuk dalam dakwaan, atau nggak menjadi indikator apakah kasus ini harus diserahkan dilanjutkan ke persidangan. Ya kan memang begitu jaksa kalau ngerumusin dia pasti memberatkan kalau dia berani ke pengadilan. Kalau dia nggak bawa ke pengadilan, ya dia harus masukkan yang meringankan. Ya tapi juga sebelum sampai dibawa ke pengadilan, begitu belakang kita baru tahu ketika kita terima bundelnya, ini sangat teknis banget ya persidangan. Ternyata sejumlah saksi ahli yang memberatkan itu disuruh menilai sejumlah hal yang datangnya dari saksi-saksi yang memberatkan. Jadi waktu misalnya Mas Bambang Wijayanto sebagai saksi ahli, ditanya depannya Anda sehat, Anda siap memberikan kesaksian, terus di tengah-tengahnya itu terkait dengan pencemaran nama baik. Faktanya dari fakta-fakta yang memberatkan. Fakta-fakta yang meringankan yang nggak ditulis. Saksi tidak diberikan keleluasaan yang penuh untuk melakukan penilaian berdasarkan apa adanya gitu ya. Nah, jadi saksi ahli ini jadi double atau triple ya kesalahannya. Menurut saya ada kesalahan.
Saksi ahli membuat judgement, penilaian. Yang kalau baca BAP-nya saksi ahli menyatakan ya Haris melakukan tindak pidana. Lo kok jadi kayak hakim? Jadi saksi ahli berperan sebagai hakim di proses penyidikan. Itu satu. Yang kedua, kesimpulan yang cara menyimpulkan yang salah itu diambil dari bahan-bahan yang tidak netral. Tetapi hanya dari bahan-bahan yang memberatkan saja. Penyidikan itu kan kalau kita baca di KUHP, kalau penyelidikan kan menguji peristiwa, kalau penyidikan kan menguji barang bukti. Berarti barang bukti itu harus dihadirkan secara seimbang semuanya. Secara lengkap lah. Lengkap. Orang yang dianggap saksi ahli yang berperan sebagai hakim di penyidikan hanya dikasih fakta-fakta yang sepihak. Itu di penyidikan atau di penuntutan? Di penyidikan, Mas. Berarti ya bukan salahnya jaksa dong? Nah, kemudian kan jaksa kan punya kewenangan waktu dilimpahkan. Dia kan bisa mengembalikan P19. Iya. Jadi fungsi pengawasannya itu nggak jalan di kejaksaan yang harusnya. Kejaksaan itu kan sebelum dia menjadi penuntut umum, dia berperan sebagai jaksa pengawas. Dan dalam konteks pra penuntutan. Betul. Maksudnya dia periksa itu. Kan apalagi waktu dia terima bundel, dia lihat BAP ini menurut saya bahasanya timpang. Misalnya apa contohnya kesaksian? Ini kan saksinya udah pernah ngomong kan, jadi lu nggak mempengaruhi lagi proses pengadilan. Saksi ahli ini udah pernah ngomong kan, cuman mereview aja. Apa yang senyatanya dia kemukakan di situ? Misalnya soal si Agus Rono, Profesor Dr. Agus Rono. Dr. Agus Rono dari Universitas Pancasila di Lenteng Agung. Depannya ada kereta api. Kok detail banget? Detail. Mungkin tuh profesor belum pernah ke Universitas Pancasila, dulu gue udah pernah ke sana. Nah, dia bilang, misalnya yang saya ingat nih ya, bahkan sebenarnya dia nggak bilang, Mas. Pas saya tanya begini, Anda sebagai ahli pidana, tahu nggak soal beda delik konflik of interest? Yang itu kan kandungan di dalam unsur fraudnya, korupsi, penyalahgunaan wewenang. Kalau di korupsi disebutnya itu bapaknya korupsi itu konflik of interest. Konflik of interest itu. Terus dia bilang, saya nggak paham. Saya nggak tahu. Perdebatannya di situ. Oke. Kan waktu dia bilang dia nggak tahu kan, saya menyebutnya malam ini sebagai lucu. Karena waktu di BAP dia dihadirkan kesaksian-kesaksian dari saksi-saksi fakta yang lain yang menggambarkan soal hubungan-hubungan perusahaan. Terus itu kan adalah materi untuk menguji apakah delik pidana ITE itu, berita bohong itu, keonaran misalnya di peraturan KUHP nomor 1 tahun 1946, itu berita bohong atau bukan. Untuk mengetahui itu berita bohong atau bukan, maka dia harus tahu konstruksi konflik of interest itu, benturan kepentingan itu, dugaan korupsi itu. Terus dia nggak tahu, terus dia bikin kesimpulan di ujungnya, Mas. Kayak loncat gitu ya. Loncat, itu satu. Yang kedua, Mas, ini sebetulnya nggak cuma di kasus saya aja ya, sama Fathia 202-203. Saksi-saksi ahli itu, kalau kita baca berita acaranya, kayak semacam ada penuh kebanggaan membangun legitimasi bahwa saya pernah bersaksi di kasus ini. Dan ketika hadir di persidangan, semua saksi ahli ini menyatakan, dia mau bilang bahwa saya ahli. Sering jadi saksi ini, saksi kasus ini, kasus itu. Tapi ternyata ada satu kesimpulan, Mas. Ini adalah orang-orang yang memang berarti sering di kasus-kasus seperti ini. Dia biasa dipakai sebagai ahli dalam berbagai kasus yang mirip dengan Haris. Kasus di berbagai kasus yang kalau kita lihat siapa yang dikasuskan adalah orang-orang yang kritikal. Jadi orang-orang so spesial nih. Iya. Jadi gini, Mas, kalau misalnya ahli misalnya soal digital forensik.
Uh, dia hadir di semua kasus pidana ITE. Oke. Saksi ahli yang khusus. Kasus. Nah, tapi dia juga, misalnya Pak Polisi yang jadi saksi ahli itu, dia juga jadi saksi ahli di berbagai kasus digital forensik lainnya. Tapi identik. Nah, yang lebih identik lagi, identik apa nih maksudnya? Identik maksudnya muncul di kasus-kasus pemidanaan ITE terhadap orang-orang yang misalnya. kritikal. Nah, lebih kelihatan lagi, Mas, di kasus ahli-ahli sosiologi hukum, ahli pidana, ahli linguistik. Kan unsur-unsur yang dimainkan oleh si para penegak hukum ini kan faktor linguistik, aspek hukum, ya kan, digital forensik, lalu perspektif penyakit masyarakat, sosiolog yang dipakai. Nah, orang-orang ini muncul di banyak kasus-kasus prosesi pemidanaan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai orang-orang yang kritis terhadap masyarakat, terhadap negara, terhadap penguasa. Misalnya gue sebut aja lah, Ratna Sarumpayat gitu. Nah, sebenarnya ini trending, starting point-nya itu dari zaman Ratna Sarumpayat. Dituduh melakukan keonaran digital. Sampai Habib Rizik dong berarti? Oh iya, sampai ini sekarang Pak Denny Indrayana. Oh, masih ada calon korban, masih ada. Iya. Ada. Jadi kemungkinan saksi ahlinya dia lagi lah gitu ya? Mungkin karena kita diskusi begini dicari yang lainnya. Dicari yang lain. Aduh. Tapi sejumlah nama-nama dari saya sama Fatia mundur ke belakang, itu semua modusnya kelihatan. Namanya itu terus. Gitu. Jadi makanya tadi ahli sebagai saksi, bukan saksi ahli. Dan mereka ini yang dipakai untuk menjustifikasi penyidik untuk mengatakan ini ada pidana. Jadi bukan berbasis pada evidence atau keahliannya dia. Tidak, kan ada evidence kan peristiwanya kan. Iya. Terus kan ada keahliannya nih kan. Nah, keahliannya itu kayak menjustified itu aja tuh. Menjustified dan juga menutupi lubang-lubang kosong dari bukti. Contoh kemarin misalnya gini, Mas. Oke, lubang-lubang kosong bukti. Saksi ahli soal digital forensik. Pertanyaan kita, yang Anda forensik kan si digital ya. Barang digitalnya apa? Kalau dia nggak ketemu, nah dia bilang downloadan dialog YouTube itu, yang sudah dalam bentuk flash disk yang diberikan penyidik kepada si ahli. Oke lah, itu soal asbabul wurudnya, bagaimana tuh barang muncul gitu. Terus kita lawyer kita Nurholis Hidayat nanya, kalau gitu flash disknya mana? Ada. Yaudah pasang dong. Untuk kita cek, kita mesti cek filenya kan, bukan ngecek flash disknya. Isinya flash disk itu kan? Nggak bisa. Di sidang nggak muncul tuh barang. Kan gini Mas, kalau kita belajar hukum kan dulu kuliah minggu kedua, kuliah hukum pidana kan dikasih analogi kasus kita dulu sama dosen-dosen kita. Jadi saya pakai itulah. Sekarang kalau kasus pembunuhan pakai pisau, bisa nggak? Pertanyaannya pisaunya mana? Nah, jadi kasus digital forensik ini kemarin kita tanya, flash disknya mana? Ada. Kalau itu pasang dong. Nah, isinya kan isinya yang penting. Oh nggak bisa dia bilang. Dia nggak bisa atau memang nggak bisa kepasang atau dia bilang dia nggak bisa pasang? Maksudnya nggak bisanya tuh tidak mau dipasang. JPU nggak mau, si saksi ahli juga tidak mau. Saksi ahli juga sebenarnya karena nggak ada desakan dari hakim. Gitu. Dan hakimnya juga tidak mau. Kalau orang Betawi bilang dilosen aja. Gitu. Makanya ada pernyataan dari kuasa hukum kita kemarin Ayubi, dia bilang kalau hakim membiarkan atau membenarkan penolakan JPU, maka hakim menyetujui ketiadaan pembuktian. Bukan ketiadaan salah satu alat bukti penting
Jadi argumentasi JPU kemarin begini, kalau kita colokin nanti mengganggu file, mengganggu barang bukti. Nah ini kan persidangan, yang harus menguji barang bukti. Gitu. Kalau di situ kan berarti ada beberapa isu ya bos ya. Satu, mengenai kontennya itu benar apa enggak. Terus kedua, flash disk yang dipakai itu kan bukan alat bukti yang dipakai untuk kejahatan. Bukan. Jadi dia kan hanya menampung bungkusan aja. Jadi itu kan cuma, apakah itu bisa disebut sebagai alat bukti? Kan itu kan sesimpel itu aja. Ya, terus ada lagi yang ketiga, yang disebut dengan alat bukti itu adalah keterangan saksi atau ahli adalah apa yang dia sampaikan di pengadilan. Dan kalau dia menjelaskan soal alat bukti, ya bukti yang kemudian diuji di pengadilan. Dibuka di ruang persidangan. Nah itu kayak gitu-gitu mas. Cilaka. Nah kita nggak tahu nih saksi-saksi yang meringankan buat kita yang dipanggil di penyidikan apakah dihadirkan atau enggak. Yang paling penting misalnya kesaksian Komnas HAM. Nah, kan dulu waktu persidangan awal itu, saya coba lagi ingat-ingat, ternyata ketika kita eksepsi saya sama Fathia kemarin tuh menurut saya nih, salah satu eksepsi terbaik yang saya pernah baca di zaman kekinian lah. Iya kan? Ini narsisnya lagi keluar. Tapi bagus banget emang eksepsi kita, detail banget tuh teman-teman tim lawyer dan para peneliti itu detail banget. Itu kita akhirnya bisa menemukan sejumlah alat bukti yang kita tahu muncul di penyidikan, ternyata tidak dibawa dalam bundel persidangan. Misalnya? Surat Komnas HAM. Oh. Saya kan ngomong ini gara-gara ingat Komnas HAM tadi. Itu skandal tuh bos. Nah, jadi begitu jawaban terhadap eksepsi baru dilampirkan beberapa berkas-berkas lain. Jadi dilampirkannya setelah eksepsi, baru sidang berikutnya mereka sertakan. Gitu. Ada beberapa berkas lain juga yang disertakan. Nah, hal-hal yang seperti ini, Mas. Jadi ya sebenarnya seneng ya, menyenangkan sidang 202, 203 ini sidangnya menyenangkan. Asal ada kopi yang cukup gitu ya. Sidangnya menyenangkan. Jadi kalau pidana itu kan banyak mengandalkan logika ya. Karena dia harus definitif. Dia nggak boleh analogis. Dia menyenangkan dan logiknya bisa jalan kalau hakim memang memberi fasilitasi kan terhadap proses itu kan. Tapi justru ketika fasilitas peradilan itu nggak lengkap, dia menguji logika formalitas kita juga. Misalnya nggak boleh, kenapa hakim tidak mengintervensi. Jadi saling ngujinya juga seru. Terus perdebatannya genuine. Jaksa juga ya kita berseberangan tapi seru juga lah jaksa-jaksanya. Muda-muda yang jaksanya kayaknya. Ya lagi kalau bahasa hari-harinya mencari identitas barangkali. Tapi rajin interupsi juga. Nggak kayak sidang-sidang pada umumnya lah. Ya, dia sedang menguji juga kan kepiawaiannya dalam bersidang itu. Nah, jadi sidangnya asik gitu, ketemu terus berbagai hal yang tidak patut, tidak layak. Kalau mau jadi satu kata bos, selama ini sidangan masih terus kan? Nanti saya minta izin Haris. Pemirsa nanti kita akan hadirkan teman-teman penasihat hukumnya ya untuk terus continue mereview proses persidangan itu. Satu kata atau satu frasa? Satu frasa, satu kalimat lah. Persidangan yang selama dijalankan apa penilaiannya? Tempat terbaik untuk belajar hukum acara pidana. Sebagai dosen, Haris punya watak aslinya untuk tetap menggunakan semua tempat adalah ruang dan proses pembelajaran. Haris, terima kasih. Kalau ngajar, kita sebelahan kelasnya. Hari Selasa sore. Gue ngajar praktek hukum acara. Sebenarnya gue mesti hadir terus di sana tuh. Praktek hukum acara. Lu kan ngajar HAM ya kalau nggak salah. Tapi praktek hukum acara juga. Kalau Selasa sore itu hukum HAM Indonesia. Hukum HAM Indonesia. Dan sekarang hak asasimu sedang diuji melalui proses persidangan. Mas, gue kalau hak asasi manusia jadi lawyer gitu ya. Jadi lawyer udah
jadi apa namanya peneliti udah, ini udah, emang lagi jadi terdakwa nih sekarang. Iya. Keren. Hampir lengkap loh. Mudah-mudahan nanti lo bisa masuk jadi KPK, jadi penyidik, sama jadi penuntut umum. Jadi penyidik, jadi penuntut umum. Oh begitu ya? Tapi sekarang udah enggak. Yang ketua KPK sekarang enggak. Zaman gua masih pimpinan KPK tuh penyidik dan penuntut umum. Sekarang mereka nggak bisa jadi penuntut umum. Iya. Ya, udah dicabutnya. Teman-teman, itulah Haris masih telah tetap tersenyum di tengah situasi yang sangat menekan ini, dan perjuangan masih panjang. Terima kasih telah gabung di channel ini. Mudah-mudahan telah menjaga kewarasan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.